Jarek Gunung Jadeon adalah gunung tertinggi terletak di dataran tengah. Di sebelah barat gunung mengalir Sungai Hongchuan, di timur terdapat kota Sunstream, Sunstream City. Lokasi geografisnya sangatlah bagus dan signifikan untuk daerah sekitarnya. Gunung Jadeon terbentang sepanjang ratusan mil dan memiliki 7 puncak. Setiap puncak menjulang tinggi hingga menyentuh awan. Hutan, bebatuan langka, binatang, air terjun, dan banyak keindahan alam lainnya terkenal ke seluruh dunia. Namun, aspek yang paling terkenal dari Gunung Jadeon adalah fraksi yang berada di sana, Jadeon. Jadeon memiliki sejarah panjang, didirikan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sekarang, fraksi ini adalah pemimpin dari mereka yang disebut fraksi yang baik good. Dikatakan bahwa pendiri Jadeon adalah peramal pengembara, yang telah bepergian ke seluruh dunia. Pada usia 49, ia melewati Gunung Jadeon, ia bisa melihat kekuatan spiritual yang besar di situ. Segera setelah itu ia mendaki gunung. Dalam gua rahasia yang terletak di sana dia menggali sebuah buku kitab kuno Ancient Tome. Buku kitab tersebut berisi berbagai jenis sihir, yang semuanya sangat kuat. Jadi, selama 20 tahun, ia tinggal di dalam gua dan mempelajari kitab tersebut. Berbuat demikian ia mendapat sedikit pencapaian dalam pendalaman ilmu tersebut. Setelah itu ia meninggalkan Gunung Jadeon, dan meskipun ia tidak bisa menjadi individu yang terkuat di dunia, dia adalah di antara yang terhebat dalam hal kehebatan ilmu. Selanjutnya, dia kembali ke Gunung Jadeon dan didirikan fraksi dengan nama yang sama, Jadeon. Kitab itu terdiri dari banyak ide-ide Taoisme dan, ia juga mengenakan pakaian Taois. Ia menamakan dirinya sendiri sebagai, Mr. Jadeon. Di kemudian hari orang menyebutnya sebagai Master Jadeon. Master Jadeon meninggal pada usia 367 tahun dan meninggalkan 10 orang murid yang ia angkat sendiri. Sebelum kematiannya dia mengatakan kepada mereka, menurut pengetahuan saya, Gunung Jadeon adalah lokasi spiritual yang langka, dan kita Jadeon harus mempertahankan kontrol atas gunung ini. Kita akan berkembang menjadi yang terbesar dari semua fraksi, jangan pernah melepaskan gunung ini. Kalian semua harus ingat. Semua 10 murid mengangguk dan percaya kata-kata terakhir Master Jadeon. Setelah 100 tahun, entah karena dewa suka bermain dengan nasib manusia, atau, yang prediksi guru Jadeon itu entah bagaimana salah, Jadeon tidak menjadi fraksi terbesar. Sebaliknya, kekuatan mereka justru berkurang. Dari 10 murid banyak tidak bernasib baik, atau mengalami musibah. 2 murid meninggal dalam usia muda, 4 lagi tewas selama duel, 1 mengalami cacat permanen, dan 1 yang lain menghilang. Hanya tinggal tersisa 2 murid dan, setelah 50 tahun, terjadinya gempa mengambil nyawa salah seorang murid, meninggalkan hanya 1 dari 10 murid awal yang hidup. Karena kitab yang telah Master Jadeon temukan, banyak konflik muncul. Jika Master Jadeon tidak meninggalkan beberapa segel pertahanan kuat, Jadeon pasti sudahlah punah. Peristiwa tersebut berlanjut selama 400 tahun, dan Jadeon masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. 6 dari 7 puncak telah dijarah dan dikuasai kecuali Peak of Widows. Bandit sekarang menghuni 6 puncak lainnya sebagai markas mereka. Banyak orang berpikir Jadeon berada di balik semua ini, namun, tidak peduli seberapa keras Jadeon berusaha untuk menjelaskan dan untuk mengusir para bandit pergi, mereka tidak dapat membangun kekuatan untuk melakukannya. Sampai 1300 tahun yang lalu, situasi mulai berubah. Mungkin, prediksi Master Jadeon mulai menjadi kenyataan, atau dewa-dewa telah lelah dan tidak lagi membodohi manusia. Pada waktu itu, di generasi ke-11, seorang murid muncul yang sangat berbakat, dan yang, di masa depan, akan menjadi pemimpin dari semua umat manusia. Master Jadeliv. Setelah ia masuk ke Jadeon, ia hanya butuh 1 tahun untuk belajar segala sesuatu. Setelah ia masuk ke Jadeon, ia hanya butuh 1 tahun untuk belajar segala sesuatu yang Wu Fengzi, guru Master Jadeliv, dapat mengajarinya. Setelah mendalami pengajaran untuk yang kedua kali ia hampir bisa mengalahkan Wu Fengzi dalam kultivasi spiritual. Wu Fengzi begitu bahagia dan terkejut dengan hasil yang ia capai hingga ia memberikan kitab suci Jadeon untuk Master Jadeliv. Master Jadeliv pergi ke Montop Hollow di mana ia tinggal selama 13 tahun tanpa meninggalkan tempat tersebut senjengkal pun. Pada malam ia muncul dari Montop Hollow adalah bulan purnama dan pada malam tersebut seluruh Peak of Widows bersinar terang seolah-olah pagi hari.
Angin yang kuat muncul, raungan naga memenuhi Gunung Jadeon, cahaya ungu menerangi langit, kemudian montok hollow terbuka, Master Jade Leaf keluar dengan rambut putih dan cahaya di sekelilingnya, semua orang pikir dia telah menjadi seseorang dewa yang abadi. Dia kemudian tersenyum kepada Wu Fengzi, harap guru menunggu, murid catatan 1, harus menyelesaikan sesuatu. Saya akan kembali besok. Tak seorang pun mengerti apa maksudnya. Hari berikutnya, Master Jade Leaf kembali setelah membunuh para bandit di 6 puncak lainnya. Master Jade Leaf tiba-tiba menjadi orang yang paling terkenal. Setelah 1 tahun berlalu, Wu Fengzi mewariskan posisi pemimpin Jadeon kepada Master Jade Leaf. Dalam 50 tahun, Jadeon menjadi salah satu fraksi utama, dan setelah 200 tahun, Jadeon menjadi pemimpin dari segala fraksi baik good. Master Jade Leaf meninggal pada usia 750, tetapi hanya memiliki 7 murid. 7 puncak diberikan kepada 7 murid. Puncak utama adalah Peak of Widows, di mana pemimpin Jadeon hidup. Sekarang, Jadeon mempunyai hampir 1000 murid. Jadeon adalah fraksi utama bersama Skysong dan Inchense, dan pemimpin Jadeon, Master Doyal Sen, adalah orang terkuat di dunia. Di kaki Jadeon, 50 mil arah barat laut dari kota Sunstream, ada sebuah desa dengan nama Grace Temple Village. Desa ini terdiri dari sekitar 40 kepala keluarga. Mereka memperdagangkan kayu bakar dengan Jadeon untuk mendapatkan uang. Orang-orang dari desa melihat Jadeon terbang sekitar sehari-hari dan, karena itu, mereka melihat Jadeon sebagai dewa. Jadeon selalu merawat penduduk desa. Hari itu, awan gelap datang. Gunung Jadeon dengan awan gelap di atasnya tampak menjadi sedikit menakutkan. Para penduduk desa, bagaimanapun, telah melihat fenomena tersebut ribuan kali. Tak seorang pun bahkan repot-repot untuk memperhatikan, dan anak-anak, tentu saja, tidak peduli. "Bajingan, kemana kamu mau pergi?" teriakan, dengan sedikit tawa, datang dari seorang anak yang besar, sekitar 10 tahun yang memimpin 4-5 anak-anak lain mengejar satu orang anak lagi. Anak laki-laki yang lari berumur sekitar 2 tahun lebih muda daripada anak yang besar. Dengan senyum di wajahnya ia terus berlari dan memalingkan wajahnya kembali kadang menyengir ke arah teman-temannya. "Xiao Danon, berhenti. Kamu pasti akan kami tangkap." Sang anak besar berteriak lagi. Xiao Danon menjawab, "Kamu pikir saya bodoh? Tangkap saya kalau kamu bisa." Kemudian dia berlari lebih cepat. Saat mereka berlari, mereka mendekat ke kuil yang hancur di sebelah timur desa. Xiao Danon bergegas ke dalam kuil, dan tersandung oleh daun bawah pintu. Anak dari belakang melompat dan duduk di atasnya, dan anak besar tertawa, "Aku menangkapmu, Danon." Xiao Danon memutar matanya, "Itu tidak masuk hitungan, kau curang." "Bagaimana mungkin itu masuk hitungan?" Anak itu berkedip dan berkata, "Kapan aku berbuat curang?" Xiao Danon mengatakan, "Kalau begitu siapa yang menaruh kayu itu di situ kalau bukan kamu?" Baye berteriak, "Bukan aku." Xiao Danon memalingkan kepalanya, dan tidak menyerah. Baye menjadi marah. Dia meraih leher Xiao Danon, mengatakan dengan marah, "Kalau aku berhasil menangkap kamu, itu artinya kamu kalah, kamu menyerah." Xiao Danon tidak mendengarkan. Baye mempererat genggamannya, "Menyerahlah." Wajah Xiao Danon mulai berubah menjadi merah, tapi masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baye menjadi lebih marah, kekuatan semakin ia tingkatkan, dan mengulangi kata yang sama berkali-kali. Anak-anak lain mulai mundur, meninggalkan dua anak yang bertengkar itu. Tiba-tiba kalimat Buddha keluar dari dalam kuil, "Emi Tuofu, hentikan itu." Sebuah tangan kurus muncul, menjentikkan tangan Baye. Baye merasa terkejut, dan segera melepaskan tangannya dari leher Xiao Danon. Xiao Danon menarik napas dalam-dalam. Mereka saling memandang dan merefleksikan apa yang baru saja terjadi. Baye berkata, "Xiao Fan," nama kecil Xiao Danon dalam bahasa China, "Maaf, saya tidak tahu." Xiao Danon menggeleng, "Saya baik-baik saja." "Hah, siapa kau?" Mereka memandang kuil dan melihat seorang biksu tua berdiri di sana, mengenakan jubah tua, kotor dari atas ke bawah, tangannya memegang serangkaian tasbih giok dengan cahaya hijau. Ada orb ungu tua campuran tercampur di antara tasbih batu giok itu.